Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama berbagai pihak terkait berupaya mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2023 agar berjalan aman dan lancar. Terlebih Jateng menjadi salah satu daerah dengan jumlah pemudik terbesar. Saat rakor lintas sektoral persiapan Posko Terpadu Lebaran 2023, Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Sekretaris Daerah Sumarno menyampaikan berbagai persiapan yang harus dilakukan menjelang Lebaran. Antara lain, perbaikan jalan rusak, stok dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat harus merata, kelancaran lalu lintas pemudik dan akses di tempat-tempat wisata, serta kewaspadaan terhadap bencana alam. Rapat koordinasi ini untuk persiapan Posko Terpadu Lebaran, karena kita mengantisipasi di 2023 yang mudik pasti banyak. Dengan jumlah pemudik yang cukup besar, tentu saja kita harus mengantisipasi dari sisi lalu lintas maupun kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pemudik saat melintas di Jateng, perbaikan jalan rusak karena curah hujan yang tinggi terus dilakukan. Pihaknya sudah meminta Bina Marga untuk akselerasi pemeliharaan dan pembangunan yang ada, terutama di jalan nasional supaya selesai sebelum Lebaran. Persiapan lainnya, adalah persediaan dan distribusi bahan pokok masyarakat harus merata dan lancar. Kondisi bertambahnya jumlah penduduk Jateng menjadi sekitar 48 juta jiwa saat musim Lebaran, akan berdampak terhadap tingginya kebutuhan bahan pokok. Sehingga, pasokan dan distribusi harus selalu lancar dan merata, agar tidak terjadi inflasi. Ini perlu diantisipasi karena yang akan masuk ke Jateng cukup banyak dan penduduk Jateng akan meningkat luar biasa. Sehingga pergerakan kebutuhan masyarakat juga harus bisa diantisipasi, supaya tidak terjadi distribusi yang tidak merata karena nanti ujung-ujungnya masalah inflasi. Tidak kalah penting, kata Sumarno, kewaspadaan di tempat-tempat wisata yang ada di Jateng. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, apabila telah sampai di kampung halaman dan berkumpul keluarga, kemudian akan berwisata. Sehingga akses dan kondisi objek wisata harus menjadi perhatian, supaya pengunjung tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas. Diketahui, sebelumnya Ganjar juga sudah menggelar rapat koordinasi, rakor, penanganan infrastruktur sumber daya air dan jalan, serta upaya pengendalian kemacetan dan keselamatan lalu lintas Jateng di Gedung Gradika Bakti Praja pada Rabu, 8/3, siang. Di hadapan seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang hadir, Ganjar menyampaikan banyak keluhan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Laporgub soal jalan rusak. Baik jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota serta jalan desa dan kelurahan.
Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk serius dalam merespons persoalan jalan rusak, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat secepat mungkin. Pemprov Jateng pun telah menindaklanjuti 778 aduan untuk jalan kabupaten dan kota, 558 aduan untuk jalan desa dan kelurahan, serta 126 aduan untuk jalan provinsi dengan kecepatan respons aduan rata-rata lapor GUP 2 hari 14 jam 53 menit setelah masuknya aduan. Selama bulan Maret tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa kita sedot, maka anggaran darurat yang kita optimalkan untuk membereskan persoalan itu, kata Ganjar.